Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Ya, ini merupakan bagian kedua atau lanjutan dari materi sebelumnya yang berjudul random variable atau variabel acak. Anda bisa mengecek kembali atau membuka kembali materi sebelumnya agar lebih memahami materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja, outline yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, distribusi probabilitas itu sendiri, kemudian fungsi probabilitas kumulatif, dan fungsi probabilitas bersama. Tentu, yang kita bahas ini semuanya dalam cakupan variabel acak diskrit. Baik, kita mulai dari distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas variabel acak ialah suatu distribusi yang menggambarkan bagaimana suatu probabilitas atau peluang didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acaknya. Nah, distribusi probabilitas ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah distribusi probabilitas variabel acak diskrit, dan yang kedua adalah distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Nah, apa itu distribusi probabilitas variabel acak diskrit? Distribusi probabilitas variabel acak diskrit didefinisikan sebagai suatu fungsi probabilitas Px. Ya, jadi Px ini adalah suatu fungsi probabilitas. Nah, notasi yang digunakan, kita bisa menggunakan notasi Px tadi. Kemudian kita juga bisa menggunakan notasi Px besar sama dengan X kecil. Apa bedanya? Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, P ini dia merupakan peluang, ya, simbol probabilitasnya, fungsi probabilitasnya. Kemudian X besar ini adalah variabel acak, ya, berkaitan dengan aspek apa atau hal apa yang ingin kita amati dari sebuah percobaan acak itu. Nah, kemudian X kecil di sini adalah seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi dari percobaan acak itu. Oke, kita definisikan Px besar sama dengan X kecil itu adalah probabilitas bahwa suatu variabel acak X besar bernilai X kecil, dan Px kecil ini menyatakan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak X besar. Jadi sama aja ya, kalau pakai yang sebelah kiri atau mau pakai yang sebelah kanan, dia pengertiannya sama. Nah, sebagai contoh misalkan pada percobaan atau pada kejadian pelemparan uang koin sebanyak 1 kali. Misalkan aspek yang ingin kita amati atau hal yang ingin kita amati adalah sisi yang muncul dalam pelemparan uang koin sebanyak 1 kali tersebut. Nah, jadi misalkan si uang koin ini dia memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar. Kemudian variabel acak yang kita tentukan adalah sisi yang muncul dalam pelemparan uang koin sebanyak 1 kali itu. Nah, kemungkinan hasil yang bisa diperoleh tentu saja kalau nggak yang muncul angka, ya, yang muncul gambar, ya, atau kalau kita deskripsikan dalam suatu memori, X-nya di sini dia bisa 0 dan 1. Misalkan 0 itu berarti kita definisikan yang muncul adalah angka. Kemudian 1 kita definisikan yang muncul adalah gambar. Nah, di sini kita peroleh fungsi probabilitas pada setiap nilai X kecilnya. Jadi misalkan P dari X sama dengan 0. Jadi misalkan ini kita pilih yang pertama, X kecilnya adalah 0, atau kita sebut sebagai fungsi probabilitas dari variabel acak 0, ya, dengan X kecil sama dengan 0 atau sama dengan P kecil 0, dia sama dengan setengah. Kenapa kalau setengah? Kita lihat, kita kembali lagi ke
teori probabilitas. Dalam materi sebelumnya, dalam fungsi probabilitas, dalam teori probabilitas disebutkan bahwa cara mencari nilai probabilitas itu adalah dengan membagi antara nilai yang ingin diperoleh dengan nilai semesta yang ada. Jadi, karena di sini kita punya dua kemungkinan, maka nilai probabilitas dari masing-masing kemungkinan itu adalah setengah. Jadi, kalau yang muncul sisi angka berarti peluang muncul sisi angka pada pelemparan satu buah koin itu adalah setengah. Dan sebaliknya, satunya lagi, peluang munculnya sisi gambar pada pelemparan uang koin satu kali tersebut adalah setengah. Nah, jadi kita lihat Px sama dengan 0, dia sama dengan setengah, dan Px sama dengan 1, dia sama dengan setengah. Nah, kalau kita jumlahkan di sini, maka seluruh fungsi probabilitas dari seluruh nilai X yang ada, dia pasti menghasilkan 1. Ya, jadi saya ulangi, nilai fungsi probabilitas dari seluruh kejadian, ya, seluruh kemungkinan hasil itu dia pasti sama dengan 1, sesuai dengan nilai maksimal dari probabilitas, yaitu sama dengan 1. Tidak mungkin nilai peluang atau probabilitas itu dia lebih dari 1. Nah, misalkan contoh selanjutnya adalah kejadian penjualan mobil, ya, pengamatan pada penjualan mobil dalam sehari selama 300 hari. Jadi misalkan variabel acak yang ingin kita amati di sini adalah jumlah mobil yang terjual dalam sehari. Ya, jadi bagaimana cara mencari rinciannya atau kemungkinannya? Jadi kita urut dari hari pertama sampai hari ke 300. Misalkan hari pertama ternyata yang terjual hanya 2 mobil. Kemudian hari kedua misalkan yang terjual ada 3 buah mobil. Kemudian hari ketiga misalkan yang terjual ada 0 mobil, dan seterusnya sampai hari ke 300. Ya, misalkan di hari ke 300 ini yang terjual ternyata ada 5 mobil. Nah, kemudian di sini kita satukan. Jadi dalam sehari itu kalau misalkan yang terjual mobil hanya satu buah mobil saja, itu ada berapa hari yang seperti itu kejadiannya. Nah, kemudian dari sini kita akumulasikan. Jadi seperti yang ditunjukkan dalam tabel, jumlah mobil terjual dalam sehari 0, artinya dalam sehari itu tidak terjual mobil sama sekali, dia ada sebanyak 54 hari. Jadi maksudnya di sini ada sebanyak 54 hari dari total 300 hari di mana tidak terjual mobil satupun. Kemudian jumlah mobil terjual dalam sehari 1. Jumlah harinya 117. Apa artinya? Jadi selama kurun waktu 300 hari itu ada sebanyak 117 hari, di mana dalam 117 hari itu per harinya hanya terjual mobil sebanyak 1. Dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu jumlah mobil terjual dalam sehari sebanyak 5. Jadi dalam sehari itu sebanyak 5 mobil yang terjual. Nah, kejadian semacam itu ditemukan sebanyak 3 hari dari total 300 hari yang ada. Nah, di sini kalau kita lihat total keseluruhannya pas, ya, 300. Jadi sesuai pengamatannya dilakukan selama 300 hari. Nah, kemudian apa outcome, apa hasil yang ditunjukkan dari sini? Jadi X-nya itu dia nilainya bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 0 itu berarti jika dalam sehari itu tidak terjual mobil satupun. Ya. Kemudian 1, nilainya 1. Nah, nilai ini ditemukan jika, nilai ini berarti dalam sehari itu yang terjual mobilnya hanya 1, dan seterusnya sampai yang paling besar adalah
5. Nah, kalau 5 ini berarti dalam sehari itu yang terjual ada sebanyak 5. Nah, di sini kita bisa mencari nilai fungsi probabilitasnya dari masing-masing nilai X kecil tadi, ya. Untuk X sama dengan 0, berarti P0-nya sama dengan 54/300. Ingat, teori probabilitas lagi ya, bahwa nilai peluang dari satu kejadian itu adalah jumlah kejadian yang kita ingin dia muncul dibagi dengan jumlah total keseluruhan kejadian yang mungkin. Jadi di sini karena X-nya sama dengan 0, kita lihat di tabel, ya. Berapakah jumlah hari di sini di mana dalam sehari itu tidak terjual mobil satupun? Jadi dia ada 54. Jadi di sini kita pasang 54 dibagi dengan 300, karena di sini kejadiannya ada sebanyak 300 hari. Jadi ini sebagai semestanya di sini. Jadi untuk P0 sama dengan 54/300. Selanjutnya PX sama dengan 1, ya, untuk nilai sama dengan 1. Artinya jika dalam sehari itu yang terjual mobilnya hanya 1. Nah, kita lihat di tabel, kejadian seperti itu ditemukan ada sebanyak 117 hari. Jadi untuk P1-nya sama dengan 117 per keseluruhan kejadian yang ada. Jadi 300 hari. Jadi 117 dibagi 300. Dan seterusnya, kita teruskan prosesnya sampai PX sama dengan 5 atau P5. Dimana di sini bisa kita lihat di tabel bahwa jumlah mobil terjual sebanyak 5 dalam sehari dia ada ditemukan sebanyak 3 hari. Ya, jadi kita tuliskan nilai P5-nya itu sama dengan 3 dibagi 300. Nah, kemudian kita cross check, ya, dari seluruh nilai fungsi probabilitas dari masing-masing nilai X ini, dia pasti akan menghasilkan nilai jumlahan sama dengan 1. Jadi kalau seluruh nilai PX ini dijumlah, dia pasti menghasilkan 1. Kalau tidak menghasilkan 1, maka harus kita ulangi lagi. Ya, harus kita cross check kembali. Apa yang kira-kira salah perhitungan di situ? Nah, selanjutnya fungsi probabilitas variabel acak diskrit. Suatu fungsi probabilitas variabel acak diskrit, dia harus memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama adalah bahwa nilai fungsi probabilitasnya dia harus berkisar antara 0 sampai 1. Ya, kembali lagi ke teori peluang, bahwa nilai peluang itu dia pasti berkisar antara 0 sampai 1. Tidak mungkin kurang dari 0 dan tidak mungkin lebih dari 1. Jadi dia nilai peluang itu dia pasti berada pada interval 0 sampai 1. Kemudian kondisi yang kedua yang harus dipenuhi di sini adalah bahwa jumlahan atau akumulasi dari seluruh nilai fungsi probabilitas X-nya dia sama dengan 1. Ya, sebagai contoh tadi kita kembali ke percobaan atau pengamatan penjualan mobil selama 300 hari. Nah, kita lihat di sini bahwa masing-masing nilai PX-nya, ya, dari mulai P0 sampai P5 dia menghasilkan nilai peluang pada kisaran 0 sampai 1. Ya, jadi untuk yang pertama, untuk nilai X sama dengan 0, P0-nya dia sama dengan 54/300. Ya, ini berada pada kisaran 0 sampai 1. Kemudian P1, ya, dia juga berada pada kisaran 0 sampai 1 dan seterusnya. Ini silakan kalian cari lebih detailnya lagi, nilai desimalnya berapa atau hasilnya berapa dari sini. Yang jelas dari mulai P0 sampai P5 dia masing-masing menghasilkan nilai fungsi probabilitas yang berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian kondisi kedua, kita lihat lagi pada contoh ini. Nah, ternyata nilai PX ini jika dijumlahkan semua,
dia akan menghasilkan 1. Jadi kalau kita jumlahkan ya, mulai P0 sampai P5, atau dengan kata lain P0 ditambahkan dengan P1, tambahkan dengan P2, ditambahkan dengan P3, dan seterusnya sampai P5, dia akan menghasilkan nilai 300 per 300, yang mana nilai itu sama dengan 1. Ya, jadi fungsi probabilitas ini dia sudah memenuhi dua kondisi ini. Baik, selanjutnya adalah fungsi probabilitas kumulatif variabel acak diskrit. Fungsi probabilitas kumulatif ini digunakan untuk menyatakan jumlah seluruh nilai fungsi probabilitas yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai yang ditetapkan. Nah, untuk fungsi probabilitas kumulatif ini dirumuskan sebagai fx sama dengan px besar kurang dari sama dengan x kecil. Nah, apa pengertian dari masing-masing simbol ini? Jadi kalau f besar x ini dia menyatakan fungsi probabilitas kumulatif. Nah, ada kata kumulatif di sini. Jadi nanti pada perhitungan nilai fungsi probabilitas kumulatif ini kita menghitung akumulasi dari beberapa nilai fungsi probabilitas. Ya, jadi perhitungan untuk f besar x ini nanti dimungkinkan kita menghitung beberapa nilai fungsi probabilitas yang ada. Nah, kalau kalian bisa mengingat kembali tadi, untuk fungsi probabilitas saja disimbolkan dengan px ya, p kecil x. Nah, untuk f besar x itu menyatakan fungsi probabilitas kumulatif. Nah, fungsi probabilitas kumulatif ini dirumuskan sebagai nilai peluang dari suatu variabel acak atau x besar yang nilainya kurang dari sama dengan nilai yang ditetapkan. Ya, jadi misalkan x kecilnya ini adalah 2. Maka kita menghitung nilai akumulasi dari peluang variabel acak yang nilainya kurang dari atau sama dengan 2. Baik, kita langsung saja ke contoh. Misalkan kita kembali pada pengamatan penjualan mobil selama 300 hari tadi. Jadi seperti yang kita lihat di sini, variabel acaknya itu ya atau hasil dari probabilitas acaknya ini adalah nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, 0 ini dia menyatakan bahwa tidak ada mobil yang terjual dalam satu hari itu, kemudian 1 itu berarti hanya 1 mobil yang terjual dalam sehari itu, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mencari nilai dari masing-masing peluangnya atau masing-masing probabilitasnya. Jadi kalau px sama dengan 0 itu berarti probabilitas bahwa dalam sehari itu terjual 0 mobil atau tidak terjual 1 mobil pun, ya, dimana nilai peluangnya atau nilai probabilitasnya adalah 54 per 300 sama dengan 0,18 dan seterusnya sampai yang kelima. Jadi kalau px sama dengan 5 berarti kita mencari nilai probabilitas dari kejadian acak di mana dalam sehari itu terjual 5 buah mobil, atau kita sebut juga sebagai P5. Jadi fungsi probabilitas dari 5 ya, x sama dengan 5 sama dengan 3 per 300. Kenapa kok 3? Karena dalam 300 hari itu ditemukan ada 3 hari di mana setiap harinya terjual sebanyak 5 buah mobil. Kemudian 300 ini menunjukkan nilai semestanya atau nilai keseluruhan yang merupakan pengamatannya, yaitu sebesar 300. Jadi hasilnya adalah 0,01. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari fungsi probabilitas kumulatif dari percobaan ini, atau dengan kata lain kita akan mencari nilai dari fx-nya. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel. Jadi x-nya itu dia ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita mulai dari baris yang pertama.
atau nilai fx dengan x sama dengan 0. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Kita kembali ke rumus sebelumnya. Jadi, fx itu sama dengan probabilitas dari x besar kurang dari sama dengan x kecil. Ya, jadi untuk f0 di sini bisa kita nyatakan sebagai probabilitas dari variabel acak yang kurang dari sama dengan 0. Ya, atau sama dengan probabilitas x sama dengan 0. Ya, dengan menggunakan definisi yang sebelumnya yang di awal tadi, kita akan mendapatkan p x besar sama dengan 0 ini dia sama dengan p0. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Nah, kita lihat di tabel bahwa nilai x yang pertama atau nilai kemungkinan yang pertama dari percobaan acak ini adalah 0. Sehingga untuk p x besar kurang dari sama dengan 0 dia merupakan nilai variabel acak yang pertama. Jadi dia hanya terdiri dari satu nilai peluang aja, yaitu peluang ketika x-nya sama dengan 0. Jadi sama dengan 0,18. Kemudian f(x) dengan x sama dengan 1 atau f1. Nah, f1 di sini bisa kita nyatakan sebagai peluang dari x besar kurang dari sama dengan 1. Ya, sama dengan peluang dari x sama dengan 0 ditambah dengan peluang dari x sama dengan 1. Jadi, maksud dari pernyataan px kurang dari sama dengan 1 ini adalah kita mengakumulasikan atau kita menjumlahkan semua nilai fungsi probabilitas dari setiap nilai x yang kurang dari nilai yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, nilai yang sudah ditetapkan itu adalah 1. Jadi kita menghitung semua nilai fungsi probabilitas yang kurang dari 1. Kita lihat di tabel, nilai probabilitas nilai variabel acak yang kurang dari sama dengan 1 dia adalah 0 dan 1. Ya, mohon maaf, nilai variabel acak yang kurang dari sama dengan 1 dia ada 2, ada 0 dan 1. Jadi ketika kita mencari nilai f1 sama artinya dengan kita mengakumulasikan fungsi probabilitas untuk x sama dengan 0 ditambah fungsi probabilitas untuk x sama dengan 1 atau sama dengan p0 ditambah dengan p1. Kemudian selanjutnya untuk f2, berarti f2 ini bisa kita nyatakan sebagai probabilitas dari nilai variabel acak yang kurang dari sama dengan 2. Ya. Nah, px kurang dari sama dengan 2 ini kalau kita jabarkan sama dengan px sama dengan 0 ditambah dengan px sama dengan 1 ditambah dengan px sama dengan 2. Jadi kita mengakumulasikan semua nilai variabel acak yang kurang dari sama dengan 2. Jadi ada 0, 1, dan 2. Diperoleh hasilnya adalah P0 ya, fungsi probabilitas ketika x-nya sama dengan 0 ditambah dengan P1 atau fungsi probabilitas ketika x-nya sama dengan 1 ditambah dengan P2 atau fungsi probabilitas ketika x-nya sama dengan 2. Dapatkan hasilnya adalah 0,81. Dan seterusnya, prosesnya sama sampai yang terakhir nanti kita akan mendapatkan F5. Jadi F5 kalau kita definisikan atau kalau kita nyatakan dia adalah Px kurang dari sama dengan 5 atau probabilitas dari kejadian munculnya nilai yang kurang dari atau sama dengan 5. Apa saja itu? Kita lihat di tabel. Jadi nilai variabel acak atau nilai kemungkinan yang muncul yang nilainya kurang dari sama dengan 5 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 5-nya juga ikut masuk ya, karena ini tandanya kurang dari sama dengan 5. Sehingga kita akan mendapatkan Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 dan seterusnya sampai Px sama dengan 5. Ya, jadi kita menjumlahkan seluruh
nilai fungsi probabilitas pada setiap nilai X kecilnya atau setiap nilai kemungkinannya. Nah, berapa hasilnya? Dia sama dengan 1. Nah, jadi untuk nilai X yang terakhir ini, apapun percobaannya, dia harus menyatakan 1. Harus menunjukkan 1. Ketika dia tidak 1, berarti kita harus mengecek kembali perhitungan kita. Barangkali ada yang keliru. Jadi di sini kita akan mendapatkan hasil akhirnya untuk F0 dia adalah 0,18, kemudian untuk F1 dia adalah 0,57, untuk F2 dia adalah 0,81, untuk F3 dia adalah 0,95, dan untuk F4 dia adalah 0,99, dan yang terakhir dia adalah 1. Selanjutnya adalah fungsi probabilitas bersama. Jadi, fungsi probabilitas bersama ini adalah suatu fungsi probabilitas untuk nilai variabel acak diskrit yang lebih dari 1. Atau dia terdiri dari lebih dari 1 variabel acak diskrit. Ya, misalkan minimal 2. Ya, ada 2 variabel acak diskrit. Nah, bila X dan Y kita nyatakan sebagai 2 variabel acak diskrit, maka distribusi probabilitas bersama dari 2 buah variabel acak diskrit tersebut kita nyatakan sebagai suatu fungsi X, Y, di mana Fxy ini sama dengan probabilitas dari munculnya nilai variabel acak X, ya, dan Y, atau P X besar sama dengan X, Y besar sama dengan Y. Jadi prinsipnya sama seperti yang sebelumnya, ya, atau sama seperti fungsi probabilitas untuk satu variabel acak diskrit. Jadi kalau misalkan ada 2 variabel acak diskritnya, berarti ditambahkan ke samping, ya. Jadi P X sama dengan X, Y sama dengan Y. Kalau sebelumnya tadi, mungkin kita sering mengulang mengenai contoh pelemparan dadu, ya, 1 buah dadu atau pelemparan sebanyak 1 kali. Nah, itu adalah contoh percobaan acak pada satu variabel acak diskrit. Nah, sekarang misalkan kita upgrade contohnya. Jadi percobaan pelemparan dadu sebanyak 2 kali. Dadunya 1, tapi dia dilempar sebanyak 2 kali. Jadi kejadian itu, pertama kita lempar dadu pertama, ya, kita catat hasilnya, kemudian kita lempar dadu kedua, dicatat kembali hasilnya. Nah, di sini kita lihat apa variabel acaknya atau apa aspek yang kita cermati di sini. Ya, misalkan kita definisikan 2 buah variabel acak itu adalah X besar dan Y besar. Jadi misalkan X besar itu dia menyatakan sisi dadu yang muncul pada pelemparan pertama. Kemudian Y besar itu dia menyatakan sisi dadu yang muncul pada pelemparan kedua. Nah, kemudian bagaimana kira-kira hasilnya? Tentu kalau kita melempar sebuah dadu, ya, maka kemungkinan hasil yang akan muncul atau kemungkinan mata yang akan muncul itu adalah sisi yang berada pada dadu tersebut. Jadi untuk nilai X-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan untuk nilai Y-nya di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana dengan hasil atau outcome-nya? Kita lihat pada tabel di samping. Ya, jadi pada tabel ini merupakan tabel hasil dari atau pasangan dari pelemparan dadu sebanyak 2 kali. Jadi untuk yang X, ya, atau untuk yang digit pertama ini menyatakan hasil yang diperoleh pada pelemparan pertama. Kemudian yang di atas atau yang Y ini dia menyatakan nilai yang muncul pada pelemparan kedua, atau kalau di tengah ini dia ditunjukkan pada digit keduanya.
Jadi misalkan pada kolom pertama baris pertama kita lihat nilainya adalah 1, 1. Artinya pada pelemparan pertama ya muncul sisi 1 atau muncul mata 1. Kemudian pada pelemparan kedua juga muncul sisi 1 atau muncul mata 1. Kemudian misalkan lagi 1, 6. Nah, ini berarti kemungkinan yang dapat terjadi adalah pada pelemparan pertama muncul mata 1 dan pada pelemparan kedua muncul mata 6 dan seterusnya. Bahkan yang terakhir 6, 6 itu berarti pada pelemparan pertama muncul mata 6 dan pada pelemparan kedua muncul mata 6. Jadi kita memiliki sebanyak 36 kemungkinan yang bisa muncul pada percobaan acak pelemparan dadu sebanyak 2 kali. Selanjutnya, bagaimana distribusi probabilitas bersama dari variabel acak diskrit X dan variabel acak diskrit Y tersebut? Dengan kata lain, kita mencari fungsi probabilitas bersama f(x), y-nya. Ya, nah, karena di sini kita memiliki 36 kemungkinan, maka otomatis per setiap satu kejadian yang muncul, dia memiliki nilai peluang sebanyak 1/36. Dimana kalau kita jumlahkan semua, di sini kita akan mendapatkan hasil adalah 36/36 atau sama dengan 1. Ya, ingat kembali bahwa nilai maksimum dari peluang itu adalah 1. Jadi misalkan, saya mau mencari nilai fungsi probabilitas bersama ya atau f(x), y ketika x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 6. Maka kita mencari nilai dari f3,6. X-nya 3, y-nya 6. Jadi kita mencari fungsi probabilitas atau f3,6. Nah, kita lihat di tabel. Ya, f3,6 itu dia berada pada posisi sebelah sini. Ya, jadi berapakah fungsi probabilitas dari f3,6? Dia adalah 1/36. Atau misalkan, saya mau mencari nilai distribusi probabilitas dari X sama dengan 5, kemudian Y-nya sama dengan 1. Berapakah nilai dari distribusi probabilitas bersama untuk F5,1? Kita cari nilainya F5,1 itu berada di posisi sini. Berarti nilai F5,1 itu sama dengan 1/36 dan seterusnya. Baik, sekian untuk materi di bagian kedua dalam rangkaian materi variabel acak dan nilai harapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.